Happy birthday Uti. Iya, hari ini ulang tahun Mama. Jadi kita mau merayakan makan-makan bareng keluarga. Adik kakak kamu kan, Iya. cucu-cucu Uti. Karena Uti kalau lagi ada yang ulang tahun pasti kan sibuk mau makan. Mana nih kita? Let's go. Eka. Hai Mbak Nang. Dede, tuh mau tuh. Malu-malu. Oh, Ahmi. Mau dapat salam dari Ahmi. Siapa yang lapar? Ya, aja ya Papa. Oke, selamat makan. Ada Pak. Hai Teh. Hai. Dari mana Pak maunya? Dari saya. Jangan kiam boy jeruk. Kiambo itu papa banget ya. Papa sampai beli satu paket kiam boy. Iya dek. Dek, kamu kiam girl ya? Iya. Hi girls. Dia tadi dikasih Iya, apa itu namanya? gongjiang. Coba. Jadi kayak tales apa sih tadi, kacang merah ya? Kamera sama robot. Oh lobak iya. Iya kan Melayu. Mau nggak? Makasih Mam, kenyang banget. Silakan makan. Terima kasih. Selamat makan. Semangat banget. Nih bau sini. Tuh kamu kalau sama bau ini kenapa sih? Kayak gitu. Kok bisa berdua bareng? Kamu gondrong sekarang ya? Moy, kamu cucu Uti kan? Kamu ingat nggak kejadian lucu sama Uti? Jadi waktu itu kita lagi liburan ke Bali. Terus aku ngeliat di mobil Uti itu lagi megang HP, terus kayak nge-zoom foto gitu. Pas aku lihat ternyata dia lagi nge-stalk Instagram aku. Terus mukanya di zoom banget gitu, terus dilihat berkali-kali. Kamu pakai baju gimana? Mungkin kali ya, kan abis pose lagi di Bali soalnya. Iya, terus kita semua ngeliatin dari belakang dia gini-gini. Masih aktif main Insta. Iya, itu akan selalu kita ingat sih, soalnya lucu ceritanya. Iya, Bina juga sampai tahu. Iya kan, semuanya kayak tahu deh. Love you, Uti, I miss you. Nah, kalau kamu apa nah? Omongan Uti atau nasihat Uti yang kamu ingat? Kamu sebagai cucu yang hampir sama karena sama-sama Leo. Sama-sama Leo, ulang tahunnya beda dikit. Cocok banget kalau jalan-jalan bareng belanja. Yang paling aku inget tuh waktu aku, pokoknya kalau nggak salah aku cerita, aku lupa antara aku pindah kantor atau aku mau resign nggak kerja lagi gitu setelah punya anak. Pokoknya dia ngomong jadinya pindah kemana nah gitu. Terus kayak ada, sebenarnya simple sih, dia cuma ngomong kayak yang penting kamu bahagia gitu. Tapi kayak kan pernah nih, itu kayak apa ya, jadi kayak ingat terus. Itu tuh jarang banget diucap orang loh. Iya, Yang penting kamu padahal itu bahagia. simple kan. Padahal itu simple. Tapi itu kayak nusuk banget dan itu kayak meaningful banget gitu loh. Kayak yang penting kamu bahagia gitu. Aku masih ada chatnya di WA ya, nanti Oh iya. nanti aku kasih
ya udah itu sih, itu kayak simple tapi kayak itu kan aku di antara, karena kalau pindah kerjaan atau mau resign kan deg-degan ya pasti ya, kayak big step gitu, terus kayak ada kata-kata simple kayak gitu tuh bikin kayak oh iya gitu, kayak it's all that matters. Love you, Uti. Happy Anif. Hai Vi. Hai, Kamu cucu keberapa sih? aku cucu keempat. Cucu keempat Uti. Kamu ada kalimat yang diingat nggak dari Uti? Ada 2 kata bukan kalimat, tapi Oh oke. yang pertama aku bikin judul lagu itu Ketulah. Ternyata teman-temanku banyak yang nggak tahu, dan aku pertama kali dengar Ketulah tuh dari Uti. Kayak Oh, iya? awas lo ntar ketulah. Iya. Atau kalau ada orang kena musibah apa gitu, ketulah lo sama gue. Ya kan? Sama yang satu lagi, ini waktu itu sampai kesebut sama Zabi lagi soundcheck, terus ada kru baru lagi pengen pelajarin ini drumnya kayak apa sih bunyinya, terus pukul-pukul, terus keluar dari mulut Zabi kata anak-anak tuh buat teman-teman yang lain dengernya, orang kok sombong banget, tapi pas aku denger kayak cucunya Uti, katanya adalah sok tahu. Dengan kayak gitu nadanya. Dengan S-nya panjang, sok tahu. Uti banget. Mas Adri, sebagai anak tertua, ada kejadian lucu nggak yang diingat sama Uti, sama Mama? Yang paling pecah sih, suatu hari Uti, zaman itu belum banyak supermarket ya. Kita Tahun habis berapa nih? Mas Adri kecil. 80-an lah. Oke. Kan supermarket juga belum banyak. Kita ke Hero apa kalau nggak salah, Hero waktu itu namanya masih ada. Pulang dari sana, aku lagi bebenah barang-barang masukin ke lemari. Uti ngambil barangnya, aku nggak tahu apa dia diambil ya, masuk ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, itu sampo bagus banget gitu. Kenapa? Aku yang kayak biasanya kalau habis beli sampoan tuh gatal-gatal gitu. Ini enak banget. Aku lihat dong samponya, dog shampoo. Tapi orang dulu kan sampo anjing. Sampo anjing. Aku mau ngapain ini? Itu emang buatan luar negeri atau? Buatan luar negeri. Terus aku bilang, Ma, ini sampo buat anjing. Dog Tapi shampoo. jadi bagus gitu. Tapi emang kayak ngapain? Rambutnya emang jadi keren, ngembang gitu kan. jadi ngembang, Iya, terus iya, iya. nggak gatel katanya, buat ngobatin gitu aja. Astaga Papa. Itu emang sama belanja makanan buat Masto bayi, mengandung babi. Itu sih udah oke lah, nggak kelihatan mungkin orang tua zaman dulu kan. mengandung babi. Tapi yang itu yang paling pecah sih sampo anjing. Thank you. Banti. Masih ingat nggak Mama pernah ngasih pelajaran atau nasihat gitu buat Banti? Yang paling membekas banget di aku itu lillahi ta'alanya, tawakal dan lillahi ta'ala dan percaya. Iman aku nggak pernah lihat, maksudnya kayak Mama tuh bener-bener yang beriman, tawakal, percaya, ya tuh bener-bener tidak ada keraguan gitu sama Allah tuh. Itu sih yang aku kagumin. Makanya apapun yang Mama minta selalu Dikasih, karena bener-bener dia percaya kan Tuhan katanya apa yang kau Kau- sangkakan kan. betul. Itu sih bener-bener kayak aku kok bisa ya orang sampai begini level imannya tuh bener-bener lillahi ta'ala ti. Lillahi ta'ala ti. Pasti iya emang itu tuh nggak bakal aku lupa, dia selalu
bilang ke aku tuh begitu gitu. Jadinya lillahi ta'ala, tawakal dan iman yang nggak meragukan apapun sama Allah. Apa minta aja pasti dikasih sama Allah sih. Iya, karena mama percaya dan ikhlas. Jadinya selalu dapat. Tapi kita kadang suka ngeyel gitu, padahal udah ada contohnya ya. Iya. Gampang itu tahu. Kita harus ingat-ingat lagi nasihat. I miss you mama. Aku juga jadi mau nangis. Salting banget kamu. Cari yang seumuran kamu, hey. Balea, kita sebagai ipar-ipar nih. Balea masih inget nggak kebiasaan mama tuh apa sih yang Balea masih inget? Kebiasaan tuh maksudnya kebiasaan sehari-hari gitu. Kebiasaan sehari-hari mama itu bangunnya pagi. Terus kalau kita kan misalnya bangun pagi sholat tidur lagi gitu ya, belum mandi. Kalau mama itu selalu bilang kalau mau sholat mandi dulu, tapi dipikir-pikir bener juga sih ya. Terus udah gitu mandinya air dingin. Oh iya. Iya, mandinya air dingin. Jadi kan ya meskipun mungkin pakai airnya suam-suam kuku gitu, tapi kalau kita kan yang panas gitu kan, apalagi pagi, kita wudhu aja pakai air hangat. Terus keluar dari kamar mandi misalnya udah selesai sholat dan segala macam tuh dandan dulu, muka udah pasti, baju gitu kan. Jadi kalau yang lagi hari-hari santai sih suka pakai daster, makan gitu kan. Tapi kalau kita misalnya mau ngajak pergi atau apa itu cepet banget udah rapi. Kita belum balik lagi, mama udah manggil-manggil, Lea. Udah wangi-wangi udah sampai rumah Balea. Wanginya udah sampai kemana-mana. Terus kadang-kadang mbaknya datang, Mbak Lea ditunggu di depan. Padahal kita belum ngapa-ngapain gitu kan. Itu udah kebiasaan mama yang sama waktu. Terus sama lagi sama papanya juga kayak gitu. Jadi cocok ya. Sementara kita kan dengan alasan ngurus anak kecil, tapi ternyata setelah anaknya gede kita juga tetap aja telat. Itu tuh kebiasaan. Pakaian nggak sampai ke dalam-dalam. Oh iya, harus matching ke dalam-dalamnya. Jadi di lacinya tuh rapi banget, atas bawah matching warna sampai keluar, sepatu, tas, semuanya lah matching lah. Hebat banget. Iya, nggak bisa lupa banget ya. Iya, I miss you mama. Iya, bye. Tarulah, kamu inget nggak kebiasaan Uti apa? Aku ingat banget. Ini kebiasaan Uti pribadi terhadap aku ya. Jadi Uti tuh setiap kali pergi pasti pulang-pulang bawain aku makanan. Dan makanannya itu bener-bener makanan favorit aku banget. Contohnya sushi, ayam. Udah itu pasti kasih ke aku gitu. Dan bawainnya banyak. Dan aku bisa jadi lagi craving aja, jadi aku pengen burger deh. Tapi aku nggak bilang ke siapa-siapa, terus Uti bakal beliin gitu. Kayak damn gitu sih. Panggil kamu siapa? Itu kan Lula maunya dipanggil Lula, ikonik sih. Lula. Jadi sebelum yang lain panggil Lula, Uti duluan yang manggil aku Lula. Ken, kamu sebagai cucu keberapa? Aku cucu kedua. Cucu keduanya Uti. Terus ada nggak yang mau kamu teruskan tradisinya Uti gitu? Yang aku ingat Uti itu suka banget quality time, terutama sama family. Jadi aku seneng banget tiap kali Uti tuh selalu mau bikin acara, yang penting keluarganya ngumpul. Bahkan kadang-kadang acaranya nggak usah aneh-aneh, cuma makan di luar kayak hari ini gitu. Atau kalau misalnya enggak pun juga kayak kita bisa tiba-tiba bikin acara di rumah, nggak tahu acaranya apa, tapi pokoknya kita makan-makan aja, pokoknya party terus, selalu bikin acara. Itu jadi aku pengen banget meneruskan itu sama keluarga kita, sama insya Allah nanti keluarga aku juga. Iya banget, thank you Mbak Kenjo. What? I missed everything you said. Iya. Kak, kamu sebagai cucu Uti yang rumahnya paling dekat, nasihat apa sih yang Uti suka kasih ke kamu? Yang aku paling ingat itu Uti kasih aku nasihat kalau mau auranya terpancar dan
percaya diri, harus sering zikir dan sholawat Nabi. Dan Uti tuh kasih tahu aku dari aku SD sampai sekarang kalau aku lagi nervous, lagi mau ngapain pasti aku ikutin kata-kata Uti itu gitu, dan somehow it makes me feel more confident dan lebih tenang gitu. Ya, dan apa ya, Uti tuh bukan nasihat, cuman cara hidupnya Uti tuh enjoy banget dan selalu baik sama semua orang dan selalu berbagi dan suka party dan suka dress up. Jadi kita semua tuh kayaknya kita semua jadi ikutin Uti deh kan. Kita tuh lihat deh, kita dinner aja dress up banget. Kalian dress up, guys, kalian dress up karena Uti juga kan, pengaruh dari Uti gitu kan. Ini parfum Uti. Oh, kamu kecil, Bu Uti orang kaya ya? Karena suka. Kan Uti kan manajernya Slang, jadi kan apa-apa ke bank, ke ATM. Kalau sekarang kan ada mobile banking. Itu kamu umur berapa, Nang? Itu lucu banget sih, kata-kata itu tuh sampai menyebar banget. Ya gitu deh. Jadi impactful banget ke kita semua. Menurut kamu yang Uti banget tuh apa sih? Yang Uti banget itu dari gaya pakaiannya Uti tuh selalu khas banget. Uti selalu pakai selendang, terus hat itu selalu color coordinated, dan parfumnya Uti juga baunya khas banget. Sampai sekarang aku kalau pergi ke tempat umum nyium parfum pasti kayak kepikirannya wanginya Uti. Iya sih, Uti tuh kalau pakai parfum dari ujung mana udah tahu. Iya. Bahkan dulu dulu yang di apa sih musolanya Uti kan ada koleksi parfum selalu ini. Ini dari sini. Iya, dari situ. sama semua. Itu wanginya kayak sama semua. Iya banget, Uti wangi banget sih emang. Iya. Oke. Thank you, Sarah. Iya. Tato sebagai anak ketiga nih, apa kebiasaan kecil mama yang masih Masa ingat? Kalau makan gini, angkat kaki satu. Oh iya. Karena nurun ke anaknya, nurun sampai ke cucunya juga makannya begitu. DNA-nya makannya angkat Kaki kaki. gitu ya. Ada lagi nggak? Apa ya? Kalau kebiasaannya dia sih bangunin pagi tadi udah ya. Jangan gitu. Debbie, apalagi tuh kebiasaan mama? Ya itu yang kata Bara. Ini pakainya baju hitam mulu. Aku inget banget, tapi ya gimana, aku sukanya hitam. Punyanya juga banyak kan hitam. Sama rambut aku, ya nanti nangis lagi. Iya. Jadi waktu mama udah mulai drop kan, mama satu-satunya orang yang bilang, ih rambutnya bagus gitu. Sementara yang lain pada gemes, iket kayak rambutnya gitu kan. Karena rambut aku jigrak kan, megar gitu kan. Suatu ketika waktu lagi jagain mama di rumah sakit, ada video gitu. Lah ini kan lagu-lagu jadul, rambutnya pada megar-megar gitu kan. Oh ini mama flashback sama orang jadul. Tapi jadi sedih gitu, soalnya dia doang yang bilang rambut aku bagus gitu. Antara, masa sih? Tapi sedih sih kalau nginget itu. Paling aneh, mengharukan. Baiklah mama, ngangenin. Kita mau ke mall. Mau naik lift atau itu? Naik lift. Lift. Ya udah. Kita mau jalan. Ya udah. Yuk. Hai guys, kita mau beli Moliti. Kak, tadi kamu bilang aku berdarah sih. Siapa yang nyakar? Apa jangan-jangan darah sendiri? Ngomongnya jadi udah. Tunggu. Bibirnya belum pacak. Mau. Tadi kan yang lain udah Memi tanya. Sekarang kamu di rumah nih Memi tanya. Kamu ingat sama Uti itu apa? Apa yang kamu ingat? Waktu itu aku sering suapin obat. Oh iya benar. Terus sampai kalau kita pagi-pagi ke sana mau suapin obat Uti nggak gitu ya, nungguin kamu. Maksudnya kamu yang AM ya? Yang kamu kangenin dari Uti apa? Selalu kalau ke situ dikasih keju. Uti kan doyan banget keju. Terus macam-macam keju kan ada Uti kan. Jadinya kamu tahu keju yang kotak-kotak juga dari Uti ya? Yang kecil ya? Yang kecil itu cubes.
Oke, Mau, thank you. Kangen gak sama Uti? Coba sekarang Memi, kalau menurut Memi Uti tuh kayak gimana? Uti tuh kayak ibu sendiri, beneran gak ada jarak antara mertua dan menantu. Tau kan kalau cerita-cerita di internet yang Memi suka baca itu kan kayak pada nggak akur gitu. Tapi kalau kalau mama tuh enggak deh, beneran kita tuh yang bestie banget. Jadi apalagi kalau misalkan gini, kalau lagi belanja, terus ya udah kata Reni mau beli ini, ya udah mah ini aja dulu. Nggak usah, udah langsung aja Uti yang bayarin. Pokoknya Uti tuh baik banget. Udah langsung, udah pakai punya mamanya. Terus udah gitu kalau misalkan kita lagi makan bareng-bareng, terus yang ditraktir tuh banyak banget. Nanti gantian aja mama, tadi Reni udah gitu loh deh. Uti tuh segitunya kayak nggak peduli sama uangnya Uti gitu. Pokoknya maunya tuh ngasih terus. Itu yang Memi pelajaran dari Uti, dan selalu ada aja rezekinya. Selalu. Pokoknya sedekah itu, belajar sedekah dari Uti sih. Dan Uti percaya banget bahwa gampang lah nanti Allah kasih Uti, lagi. Iya, Uti percaya gitu. kalau banyak ngasih orang akan banyak dapat. Dan nggak mikir sama sekali loh, ikhlas aja semua tuh dikasih. Udah gitu kalau lagi ke luar negeri, oleh-oleh semua dapat deh, beneran semua, krunya slang sampai. Udah gitu kalau beliin satu keluarga dibeliin semua. Jadi nggak cuma satu orang itu doang, tapi suami, istri, anak. Udah gitu tahu size-size. Banyak banget deh kalau cerita waktu itu. Oh my god. Iya kan? Hafal semua size. Sampai waktu itu kita baju, sepatu, celana, umroh. anak cucu ya. Iya, dibayarin sama Uti. Udah dibayarin, dikasih uang sangu. Itu Uti banget sih, the best banget. Udah gitu ke mana lagi banyak banget. Ren, ayo dong anterin mama ke Spanyol. Nanti kamu ya yang urusin apa segala macam. Uti yang bayarin semuanya. Mau ke sini. Pokoknya the best banget deh. Jadi bestie banget ya sama Uti. Sampai pas Uti udah nggak ada, kita beresin barang-barang mama. Itu sampai Memi ngerasa, kok Memi kok agak-agak mirip kayak Uti ya. Apa aja tuh ditulis deh sama Uti. Kayak di buku Memi kan lihat deh. Uti dulu Uti punya Notes, notebook. Iya. Itu notebook Memi kan setiap tahun Memi pasti ganti notebook. Dan apa-apa tuh kan Memi tulis deh. Iya itu Uti, oh my god. Itu Uti banget, terus kayak baru keinget banget kayak kok sama sih gitu. Tapi biasanya gitu ya katanya kalau anak nyarinya seperti kayak kamu ya, menyari aku karena seperti mama. Ibunya. Padahal nggak sadar gitu, tapi ternyata kayak sama gitu. Udah sama-sama suka belanja juga, terus suka rapi gitu loh Dek. Itu Uti sih. Kangen sama Uti. I love you Ma. Nah sekarang Papa tahu nggak hal unik soal Uti yang mungkin banyak orang belum tahu? Uti itu paling seneng jodohin orang. Ngawinin orang. Paling seneng nikahin orang. Kalau nggak bisa ngeliat orang pacaran, langsung ditanya pasangannya atau pacarnya, kapan nikah gitu ya? Iya. Kapan nikah? Kalau perlu nikah di sini Kalau Uti yang nikah di sini Uti yang biayain. Bukan hampir sama. Iya. Uti yang dekor. Tuh kan Dek sama. Uti yang dekor, Uti yang set up, Uti yang bayarin. Puluhan orang yang nikah di rumah Uti loh. Dari mbak-mbak, dari mbak-mbak aja udah berapa biji nih. Iya. Sampai terakhir bakar juga Mbak. Bakar. Semua sampai itu si Agus tuh. Oh, postingannya Agus ya. Postingan Agus hari ini apa? Dia ngasih screenshot chattingan sama WA sama Uti dulu. Isinya dicariin jodoh. Dicariin, ini ada sih ini di sini, ayo kamu mau nggak gitu. Lucu banget sih emang. Jadi emang selalu apa ya, bawaannya mau mempersatukan. Tapi kayaknya karena mau partinya deh. Uti kan udah gitu tuh. Enggak sih, dia pengen mau resmi. Iya. Apa? Jangan kelamaan pacaran ya. Udah jadi gitu resmi. Uti tuh kalau misalnya ngomong kayak gitu pasti akan selalu ngomong kayak maaf ya aku terlalu ini, cuman kan aku pengen gitu loh, pasti selalu ada minta maaf ya dulu. Lucu jadi. Sama itu deh, nanti kalau udah nikah nih, kalau belum punya baby, nanti Uti kasih tuh, ini harus kayak gini, Minum makan ini. Iya. Sampai terakhir kemarin Kataya cerita
kan katanya pengen banget perempuan katanya. Terus pas hamil katanya makan pisang mulu. Terus kata Uti, kamu katanya mau perempuan, jangan banyak makan pisang, nanti anaknya jadi laki. Bener. Iya. Itu lucu banget sih. Jadi itu ya cerita unik ya. Oke.